kedua akan memaparkan materi yang berjudul Sejarah Perkembangan Public Relation. Opini publik. Opini publik adalah sikap orang-orang mengenai suatu hal di mana mereka adalah sebuah masyarakat yang sama seperti satu badan yang tidak boleh terpisahkan dengan anggota badan lainnya, atau suatu asumsi masyarakat yang diperoleh dari suatu ideologi sosial, dari suatu unsur-unsur yang mempunyai suatu hubungan kepentingan yang sama. Selama ada hal yang harus dikomentari atau yang jadi bahan publik, opini publik merupakan hal yang harus selalu ada dan pasti akan terus terjadi. Dalam hal opini publik, tidak ada ubahnya adalah seperti satu sisi uang logam, yang sisi lainnya adalah suatu peristiwa itu sendiri. Kemudian internal dan eksternal. Untuk meraih tujuan relation yang salah satunya dengan memperoleh opini dari publik harus diarahkan pada publik internal dan eksternal. Dalam memahami komunikasi dan organisasi, tidak cukup hanya dilihat dari aktivitas komunikasi internal yang berlangsung, maka komunikasi organisasi perlu dipahami dari dua sisi sekaligus, yaitu internal dan eksternal. Kemudian ada peran publik relation komunikasi organisasi. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam memahami komunikasi organisasi tidak cukup hanya dengan dilihat dari aktivitas komunikasi internal berlangsung, maka komunikasi organisasi perlu dipahami dari dua sisi sekaligus, internal dan eksternal. Untuk menjadi komunikasi mampu berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi, maka public relation harus dapat mengendalikan jalannya informasi yang masuk dan keluar organisasi. Informasi perlu ditata dan dikelola dengan baik. Tanpa pengelolaan secara tepat, maka komunikasi organisasi dan perusahaan yang bersangkutan akan salah arah dan salah sasaran. Kemudian public relation dalam Islam. Konsep komunikasi dalam Al-Quran, salah satunya yaitu berdebat dengan masyarakat Madinah pada masa awal adalah bukti konkret keberhasilan dakwah Rasulullah SAW. Digambarkan hubungan sosial dalam masyarakat sangatlah hangat dan indah, saling menghargai dan menghormati di tengah-tengah perbedaan, tidak saling memaksakan kehendak dan berpendapat sendiri. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kemampuan Rasulullah SAW dalam mengomunikasikan ajaran-ajaran ilahi dengan baik yang ditopeng dengan keluruhan budi pekerti. Jika diteruskan sirah sejarah Nabi SAW, akan dijumpai bahwa keberhasilan itu karena beliau menerapkan seluruh prinsip-prinsip komunikasi dalam Al-Quran secara konsisten. Tulisan yang mencoba menjelaskan tentang prinsip-prinsip komunikasi dengan mengembalikan inspirasi Al-Quran, bagaimana harus dipahami dan dimaknai pada masa modern dewasa ini sebagai landasan etis untuk pengembangan ilmu komunikasi yang lebih luhur dan mencerahkan. Kemudian pemanfaatan media sosial pada praktis, mempertahankan identitas organisasi atau prading. Praktis menyatakan bahwa media sosial membawa keuntungan tersendiri bagi kegiatan rading. Praktis dapat memberi berbagai informasi mengenai identitas perusahaan kepada layaknya dengan tujuan untuk meningkatkan brand awareness pada publik. Di samping itu pula, media sosial praktis dalam membangun image perusahaan dan melihat respon publik. Di samping itu pula, media sosial dapat membantu praktis dalam membangun image perusahaan. Praktis menyatakan bahwa kegiatan trading tidak hanya dilakukan terus memberikan informasi mengenai identitas perusahaan, namun juga mencakup kegiatan evaluasi melibatkan respon publik perusahaan dan segmentasi pasar. Menurut sebagian besar praktis juga berpendapat bahwa di samping melakukan branding, keberadaan media sosial juga membantu dalam kegiatan pemasaran produk dan promo event perusahaan. Lebih jauh, praktis dapat memantau respon yang diberikan publik melalui media sosial, baik kepada perusahaan ataupun kegiatan pemasaran yang dilakukan.
Kemudian pencitraan organisasi melalui peran public relation. Public relation adalah metode komunikasi untuk menciptakan citra positif dan mitra organisasi atas dasar menghormati kepentingan bersama. Definisi di atas mengandung beberapa makna. Pertama, komunikasi adalah ilmu public relation adalah bagian dari ilmu komunikasi yang sedang tumbuh dan semakin dirasakan manfaatnya. Kedua, citra adalah istilah yang semakin dirasakan urgensinya dalam relasi antara perusahaan dengan publik. Ketiga, mitra adalah semua pihak yang perlu diperhatikan kepentingannya oleh perusahaan dan upayakan terpenuhi kebutuhannya. Yang keempat, kepentingan bersama mutual interest adalah esensi kebutuhan dan kegiatan public relation yang secara jelas menggambarkan perlunya komunikasi kedua belah pihak. Menurut Anong, mengatakan bahwa tujuan public relation itu ada 5. Yang pertama itu menunjang kegiatan manajemen dengan mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, membina hubungan harmonis antar organisasi dengan publik internal dan publik eksternal. Kemudian menciptakan komunikasi dua arah yang menyebarkan informasi dan organisasi kepada publiknya dan menyalurkan opini publik kepada organisasi. Kemudian yang keempat, melayani publik dan menasihati pimpinan organisasi demi kepentingan umum. Dan yang terakhir, operasional dan organisasi public relation adalah bagian membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya untuk mencegah terjadinya rintangan psikologis baik yang ditimbulkan dari pihak organisasi maupun dari pihak publiknya. Dipaparkan oleh rekan saya, Zulfatun Nisa. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan materi dari teman saya itu tentang sejarah perkembangan public relation di Indonesia. Humas di Indonesia dikenal pada tahun 1950-an di mana Humas bertugas untuk menjalankan peran dan fungsi-fungsi setiap kementerian, jawaban, lembaga, badan, dan lain sebagainya. Definisi Humas atau Public Relation Departemen pada posisi yang sesuai dengan fungsinya. Kesalahan umum yang terjadi adalah program pada divisi Humas dianggap sebagai program jangka pendek dan program penanggulangan reaktif saat terjadi hal-hal tidak diinginkan pada saat hubungan masyarakat menjadi buruk. Dan terkadang public relation dipandang sebagai bagian dari suatu pekerjaan yang lain. Tentu saja hal ini sangat disayangkan karena cenderung merendahkan peranan public relation sesungguhnya. Saat itu, Liv Betterly yang notabene seseorang jurnalis muncul sebagai tokoh public relation atau humas untuk pertama kalinya. Beliau merekomendasikan manajemen humas sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi di industri batubara. Agar supaya permasalahan itu sedang terjadi di industri agar supaya permasalahan yang terjadi itu dapat terpecahkan, maka Livy memberikan beberapa usulan yang merupakan inovasi besar dalam peranan public relation atau humas. Yang pertama yaitu menciptakan manajemen humas untuk mengatur perkembangan informasi secara terbuka, menjalin kerjasama dengan pers. Negara Belanda mengatasi perkembangan yang sangat pesat karena sudah menuju ke arah yang ilmiah dan melakukan penelitian yang berkelanjutan. Sedangkan di Amerika harus terfokus ke arah bisnis. Bagian C yaitu menjadi pimpinan perusahaan dan menjadi pengambilan keputusan tertinggi decision maker, policy maker. Selanjutnya memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan fungsi dan berkontribusi sebagai pejabat humas untuk menata humas. Manajemen humas harus bersifat informasi terbuka atau open communication terhadap masyarakat, pekerja maupun pihak pers. Berikut ini adalah gambaran secara umum kronologis perkembangan public relation. Pada abad ke-19, public relation di Amerika dan Eropa merupakan program studi yang mandiri didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada tahun 1865 sampai dengan 1900 masih menganggap seluruh publik bodoh. Sehingga pada tahun 1900 sampai dengan 1918, informasi dan pelayanan sudah diberikan kepada publik. Sedangkan
pada tahun 1918 sampai dengan 1945 memberikan pendidikan kepada publik dan menghargainya secara penuh. Pada tahun 1925, Humas Public Relations merupakan pendidikan resmi tertinggi di New York. Tahun 1928, Humas Public Relations sudah mulai diwajibkan sebagai mata kuliah pada Fakultas Pendidikan di Belanda. Selanjutnya, 1945 sampai 1968, sudah mulai banyak yang mengetahui dan terbuka untuk Public Relations atau Humas. Pada tahun 1968, negara Belanda mengalami perkembangan yang sangat pesat karena sudah menuju ke arah yang ilmiah dan melakukan penelitian yang berkelanjutan. Sedangkan di Amerika, Humas terfokus ke arah bisnis. 1968 sampai dengan 1979, Public Relations atau Humas yang banyak dikembangkan di berbagai bidang pendekatan, tidak hanya dari satu aspek saja. Sedangkan pada tahun 1979 sampai dengan 1990, profesional atau internasional memasuki globalisasi dalam perubahan mental dan kualitas. Sedangkan pada 1990 sekarang, perubahan mental kualitas pada pola pikir, pola pandang, sikap, dan pola perilaku secara nasional atau internasional, membangun kerjasama secara lokal dan nasional, internasional, saling belajar di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Iptek sesuai dengan kebutuhan era global informasi. Saya Armi dari kelompok 2 akan melanjutkan pemaparan makalah kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Public Relations. Langsung saja, manajemen public relations sebagai alat etika komunikasi dalam bisnis Islam. Public relations merupakan sebagai perantara antara pimpinan organisasi dengan publiknya, baik dalam upaya pembina hubungan masyarakat internal maupun eksternal. Profesi public relation pada umumnya diyakini akan menjadi fasilitator, motivator, bahkan menjadi agen perubahan. Salah satu definisi menyebutkan public relation adalah metode komunikasi untuk menciptakan citra positif dari mitra organisasi atas dasar menghormati kepentingan bersama. Manajemen public relation pada bisnis Islam tidak memberikan pengertian yang berbeda, karena pada dasarnya konsep public relation ini sangat direkomendasikan dalam Islam. Bila dianalogikan makna public relation sebagai tata cara berkomunikasi yang baik, benar, dan efektif, maka konsep Islam telah jelas merangkainya pada beberapa ayat dalam Al-Quran. Kemudian, Dozier dan Brom menghasilkan 4 peran public relation yang sampai saat ini masih relevan untuk dipakai dalam penelitian, dan kemudian oleh mereka pula tahun 1992 dibagi kembali peran tersebut menjadi 2 bagian, yaitu sebagai public relation atau communication manager role, yakni sebagai fasilitator komunikasi. Peran praktis public relation bertindak sebagai perantara dan membantu manajemen dengan menciptakan kesempatan-kesempatan untuk mendengar apa kata publiknya dan menciptakan peluang agar publik mendengar apa yang diharapkan manajemen. Todd mendefinisikan peran ini adalah sebagai pendengar yang peka dan broker atau perantara, interpreter, dan mediator komunikasi antara organisasi dan publiknya. Peran ini juga menjaga komunikasi 2 arah dan memfasilitasi komunikasi dengan menyingkirkan rintangan dalam hubungan dan menjaga agar saluran komunikasi tetap terbuka. Selain itu, bertindak sebagai sumber informasi dan juru komunikasi antara organisasi dan publik. Tujuannya adalah memberi informasi yang dibutuhkan oleh baik itu manajemen maupun publik untuk membuat keputusan demi kepentingan bersama. Kemudian, di Indonesia, public relation lebih dikenal dengan humas atau hubungan masyarakat. Peranan humas bagi sebuah lembaga
menempati posisi yang penting. Public relation atau humas berperan dengan mengkomunikasikan program kerja sebuah lembaga kepada publik. Namun sayangnya, hampir kebanyakan lembaga yang ingin berkembang belum bisa memaksimalkan peranan humas. Humas masih dianggap sebagai penyampai informasi kebutuhan antar lembaga atau sebagai pengantar surat saja. Permasalahannya di sini ini mungkin akibat dari kurangnya pemahaman terhadap konsep humas yang utuh secara keseluruhan. Kemudian sejarah berbicara bahwa awal mula manajemen humas ini muncul berkenaan dengan sebuah metode atau public relation. Kemudian menghadapi puncak krisis pada tahun 1906, saat itu terjadilah aksi mogok kerja para buruh di industri pertambangan batubara di Amerika Serikat. Akibatnya industri batubara terbesar itu terancam mengalami kelumpuhan produksi. Pada saat ini, public relation dapat dinyatakan sangat menentukan kelangsungan hidup suatu lembaga atau perusahaan. Karena public relation berperan untuk menumbuh atau kembangkan hubungan yang baik antara setiap organisasi dengan masyarakat atau publik. Sebagai sasaran dari kegiatan public relation itu sendiri, disadari atau tidak, dengan banyaknya lembaga dan perusahaan yang semakin bertumbuh, persaingan yang semakin ketat dalam merebut perhatian masyarakat semakin gencar dan sering dilakukan masyarakat. Tentu lebih tertarik pada tawaran-tawaran program berkualitas yang dikemas dengan baik dan menarik. Apalagi berada dalam dunia informasi yang sangat cepat dan terbuka, sebuah lembaga atau perusahaan tidak mungkin hanya diam saja menunggu untuk mendapatkan perhatian publik. Terima kasih, itu hasil pemaparan makalah kami dari kelompok 2. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu pertanyaannya, apa saja keuntungan-keuntungan dalam media sosial. Baik, keuntungan yang pertama itu adalah membangun bisnis. Setiap bisnis saat ini harus memiliki 1 atau 4 halaman media sosial, yang dimana untuk melayani semua berbagai jenis pembeli. Hal ini juga membantu kamu dalam membangun bisnis, tapi juga dapat merusak reputasi jika kamu melakukan beberapa kesalahan. Kemudian yang kedua, menemukan barang baru. Semakin banyak kamu mengetahui tentang fitur atau penemuan baru, maka akan semakin cepat kamu menyadari betapa pentingnya inovasi dan betapa pentingnya media sosial. Bahkan media sosial ini mampu mewujudkan impian-impian masyarakat agar bahkan bisa mencukupi ekonomi masyarakat. Kemudian selalu tahu kabar terkini. Setiap harinya akan ada sesuatu yang baik dan buruk terjadi di dunia. Sebagai pengguna media sosial, kita harus teliti dalam menerima informasi-informasi, dan kita harus mengetahui narasumber yang memberikan informasi tersebut agar kita tidak gagal paham. Kemudian yang terakhir yaitu membantu orang lain dan diri kita sendiri. Media sosial memberikan kamu kesempatan langka untuk membantu sesama. Disinilah media sosial berguna untuk membantu antara sesama dengan cara melalui donasi, menyuarakan pendapat, atau memberikan saran. Dengan media sosial kita bisa memberikan satu saran kepada rekan-rekan kita yang ada di media sosial untuk bagaimana mengembangkan suatu inovasi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu bagaimana peran public relation bagi brand awareness. Baik, bagi perusahaan, public relation memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesan positif dari konsumen. Public relation ini tidak hanya dibutuhkan oleh perusahaan dengan skala yang besar saja, tetapi oleh bisnis yang tengah ada
bangun, terutama dalam meningkatkan brand awareness. Brand awareness merupakan representasi dari keseluruhan pendapatan terhadap suatu brand. Brand ini berhubungan erat dengan sikap berupa preferensi dan keyakinan sebuah brand. Dalam istilah lain, brand image, awareness adalah apa yang dipikirkan konsumen saat mendengar dan melihat brand produk tertentu, baik itu barang atau jasa. Kemudian salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengenalkan produk ini adalah dengan strategi public relation. Dari brand awareness ini sendiri ada beberapa fungsi dan tujuan yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, berperan sebagai pembeda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Perusahaan dengan brand awareness yang kuat bisa berhasil memenangkan pasar sehingga lebih mudah dibedakan dengan kompetitor. Kemudian yang kedua, brand awareness bisa menjadi sarana dan daya tarik bagi calon konsumen. Jika perusahaan atau bisnis Anda mempunyai brand yang kuat, maka promosi akan lebih mudah dilakukan. Apalagi saat ini para konsumen lebih cenderung memilih brand yang kuat dengan loyal terhadap brand yang sama. Kemudian yang ketiga, mampu membangun citra, keyakinan, jaminan, dan kualitas yang membuat bisnis Anda menjadi lebih mudah diingat dan dikenal di mata konsumen. Kemudian yang terakhir, brand awareness yang kuat dan berkualitas dipercaya bisa mengendalikan pasar karena masyarakat sudah mengenalnya dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu bagaimana upaya public relation menanggulangi perubahan mental organisasi. Baik, ada beberapa cara untuk menanggulangi hal tersebut, yaitu yang pertama, pencegahan atau preventif. Langkah ini merupakan suatu langkah antisipasi dalam pendekatan keadaan sebelum sebuah krisis itu terjadi. Seorang pro dituntut memiliki kepekaan dalam pembacaan situasi sekitar sehingga datangnya krisis semaksimal mungkin dapat terbaca sejak dini. Kemudian persiapan. Apabila sebuah krisis tidak mampu dicegah sejak awal, maka pro dapat mengatasinya dengan membentuk sebuah tim krisis. Selanjutnya, tim harus senantiasa menggali informasi yang akurat sehingga upaya controlling tetap berjalan dengan baik. Hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas informasi yang baik yang dapat disampaikan kepada publik oleh pro. Kemudian penanggulangan. Apabila kedua strategi sebelumnya tidak mampu mengkoordinator atau mencegah dari perubahan mental organisasi dalam manajemen krisis, maka perlu dilakukan langkah penanggulangan yang disesuaikan dengan kondisi krisis yang ada. Ada beberapa kondisi krisis yang ada. Yang pertama itu identifikasi krisis, mencegah fakta bagaimana krisis bisa timbul. Kemudian isolasi krisis, mengatur batasan agar krisis tidak mengganggu operasional organisasi serta agar aktivitas penanggulangannya menjadi lebih fokus. Kemudian pengendalian krisis, agar krisis tidak meluas. Dalam hal ini keputusan tepat dan baik yang harus diambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udhili Fatunisa dari kelompok 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu bagaimana membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya untuk mencegah terjadinya rintangan psikologis baik yang ditimbulkan dari pihak organisasi maupun pihak publiknya. Langsung saja, yaitu menganalisa dan menilai sikap dan opini publik yang menanggapi kebijaksanaan pimpinan perusahaan dalam menggerakkan pegawainya dan menerapkan metodenya. Mengadakan koreksi dan saran kepada pimpinan perusahaan, terutama kegiatan yang mendapat sorotan atau kritikan publik. Yang ketiga, mempersiapkan bahan-bahan penerangan dan penjelasan yang jujur, objektif agar publik tetap memperoleh kejelasan tentang segala aktivitas dan perkembangan perusahaan.
ikut membantu pimpinan dalam hal menyusun atau memperbaiki formasi staf ke arah yang efektif, mengadakan penyelidikan atau penelitian tentang kebutuhan, kepentingan, dan selera publik. Membina hubungan dengan komunitas merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan. Ini juga dapat diartikan sebagai tanda terima kasih perusahaan kepada komunitas. Dengan begitu menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya sekedar mengambil keuntungan dari mereka, melainkan ikut peduli dan mau berbagi apa yang diperoleh perusahaan dari lingkungan yang merupakan milik bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uzlifatun Nisa dari kelompok 2. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu bagaimanakah proses perkembangan manajemen public relation dan apa saja peran public relation dalam komunikasi organisasi. Perkembangan public relation. Sejarah perkembangan public relation di Indonesia secara konsepsional terjadi pada tahun 1950-an, kala itu berdiri organisasi Humas, pertama kali di perusahaan perminyakan negara atau Pertamina. Peranan divisi Humas, hubungan pemerintah dan masyarakat. Pertamina ini sangat penting dalam upaya menjalin hubungan komunikasi timbal balik antara klien, relasi bisnis, perusahaan swasta, BUMN, asing, dan masyarakat. Kemudian pada tahun 1954 secara resmi Humas diterapkan pada jajaran kepolisian, dilanjutkan dengan berbagai instansi pemerintah dan perusahaan pada swasta tahun 1970-an. Dikaitkan dengan set of being dan sesuai dengan method of communication, maka istilah Humas dapat dipertanggungjawabkan, tetapi jika kegiatan yang dilakukan oleh kepala hubungan masyarakat itu hanya mengadakan hubungan dengan halayak di luar organisasi, misalnya menyebarkan press release ke massa media, mengundang wartawan untuk jumpa pers atau wisata pers, maka istilah hubungan masyarakat tersebut tidaklah tepat apabila dimaksudkan sebagai terjemahan dari public relation. Tugas-tugas public relation dalam suatu organisasi yaitu adalah membina hubungan baik dengan publik, baik internal maupun eksternal, serta organisasi menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas pencapaian informasi secara lisan, tertulis, melalui tampilan visual kepada publik, baik internal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uzlifatun Nisa dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7, yaitu apa faktor yang menyebabkan perkembangan public relation di setiap negara itu berbeda. Baik, langsung saja. Di benua Amerika sama seperti di Indonesia, di mana mereka menggunakan sistem demokrasi yang dimana kekuasaan berdaulat sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat dan pemerintah berusaha untuk memberikan perlakuan, persamaan, dan hak kepada seluruh warganya. Sedangkan di Tionghoa, dan cara memulihkan citra perusahaan tersebut serta keterlibatan public relation Humas sistem dari Orde Baru ke Reformasi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Armi. Saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Yang pertanyaannya, berikan contoh tentang komunikasi organisasi yang dilihat dari dua sisi, yaitu internal dan eksternal. Contohnya, pada komunikasi internal, yaitu proses penyampaian pesan antara anggota-anggota organisasi yang terjadi untuk kepentingan organisasi, seperti komunikasi antara pimpinan dan bawahan, antara sesama bawahan. Dan komunikasi eksternal adalah komunikasi antara pimpinan organisasi dengan halayaknya di luar organisasi. Kemudian, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9, yaitu pertanyaannya, berikan contoh perkembangan public relation di dunia. Nah, pertama-tama dalam sejarahnya istilah public relation sebagai sebuah teknik menguat dengan adanya aktivitas yang dilakukan oleh pelopor L.V. Leadbeater Lee yang tahun 1906
berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batubara di Amerika Serikat. Dengan sukses atas upayanya ini, dia diangkat menjadi the father of public relations. Kemudian, perkembangan public relations sebenarnya bisa dikaitkan dengan keberadaan manusia. Unsur-unsur memberi informasi kepada masyarakat dan membujuk masyarakat dan mengintegrasi masyarakat. Kemudian pertanyaan dari kelompok terakhir, yaitu kelompok 10. Yang pertanyaannya, jelaskan perkembangan public relation dalam perspektif Islam berdasarkan Al-Quran. Jawabannya ini, Al-Quran adalah sumber etika tertinggi dalam Islam, sebab Al-Quran berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran bersifat syamil, mutakmil, sempurna dan lengkap segala sesuatu yang menyangkut perkara dunia dan akhirat tercantum dalam isi Al-Quran. Public relation dalam perkembangan kinerjanya baik oleh lembaga maupun praktisi bersumber pada kode etik profesi yang dikeluarkan oleh IPRA atau International Public Relations Association dan Perhumas untuk kecakupan wilayah di Indonesia. Allah berfirman, barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 47. Terima kasih, itu jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.